Indonesia pernah menyandang julukan salah satu lumbung padi di Asia Tenggara, mengingat kita adalah salah satu negara produsen padi terbanyak. Dari sini mestinya kita sadar bahwa peran petani dalam memperkokoh kekuatan ekonomi negara layak diperhitungkan. Bahkan Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa petani adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Ungkapan tersebut dibuat Bung Karno sebagai bentuk apresiasi dan wujud terima kasih kepada para petani. Jenengan usianya pinten, Mbak? Walong puluh nggih. Nggih. Akhir-akhir ini kita sering mendengar isu penurunan produksi pangan dan usia para petani produktif yang mulai menua. Akankah generasi milenial menganggap ini sebagai rambu bahaya atau hanya kabar burung yang lalu lalang dan tak jadi urusan? Salah satu alasan kenapa saya begitu tertarik dengan bahasan di bidang pertanian disebabkan oleh isu pangan dan usia para petani produktif di Indonesia. Di kalangan orang tua saya, yakni di usia 60 tahunan, sudah mulai mengalami kesulitan untuk bercocok tanam. Nah, ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tentang bagaimana cara mengemas isu ini hingga menjadi tujuan bahwa generasi milenial mesti mengenal konsep produksi pangan di Indonesia, mengingat kita sendiri merupakan negara agraris. Untuk itu kali ini saya berada di Sanggar Rojolele dan akan mewawancarai seorang petani muda yang balik desa untuk jadi petani seutuhnya. Itu pertanyaan pertama pasti selalu, kenapa memilih jadi petani? Karena berangkat dari keprihatinan, Mas. Jadi sejak saya kembali ke desa, pulang kampung sejak tahun 2015 itu kondisi di desa kami itu kan mayoritas petani. Di Delanggu, siapa sih yang nggak kenal Delanggu? Terkenal dengan ekosistem pertanian yang bagus, penghasil beras premium Rojolele. Tetapi sistem tata kelola pertaniannya sejak tahun 2000-an itu sudah menurun gitu. Pola gotong royong itu, guyub rukun antar petani, kemudian yang muaranya itu untuk kepertanian itu sendiri itu sudah hilang. Iya, tadi bisa minta tolong diceritakan lebih detail Mbok Sri. Ya. Jadi gimana? Mbok Sri atau Dewi Sri dalam terma lokal masyarakat pertanian di Delanggu itu adalah Dewi Kesuburan Pertanian atau Dewi Kesuburan Padi yang masih dipercaya sebagian besar masyarakat pertanian di Delanggu itu sebagai sebagai pengasuh, sebagai pedoman petani ketika bertani mesti memperhatikan adat istiadat setempat. Jadi masih berlaku. Jadi di sini kan ritual-ritual sebelum tandur masih, ritual sebelum panen masih, kemudian ritual wujud syukur pasca panen bareng gitu masih begitu. Itu yang masih kita coba suarakan atau kita coba uri-uri atau lestarikan sebagai pengingat bahwasannya Delanggu itu memang masyarakatnya masyarakat agraris gitu. Mengacu pada proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas,
bahwa di tahun 2065 Indonesia berada pada status waspada perihal jumlah petani yang semakin sedikit. Mengingat kuota usia petani muda saat ini tergolong mengkhawatirkan. Saya lalu mencoba mencari tahu data usia petani di Indonesia. Saya cukup tercengang dengan data yang saya temukan, yakni dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik Nasional, proporsi pemuda yang bekerja di sektor pertanian terus menurun dalam satu dekade terakhir. Pada 2011 tercatat 29,18% pemuda yang bekerja di sektor pangan ini. Angkanya merosot menjadi sebesar 19,18% pada 2021. Sinyal ini mestinya bisa kita maknai sebagai rambu kuning bahwa kita tengah di posisi genting perihal jumlah petani muda saat ini. Tapi menurut Mas Iksan sendiri, profesi petani itu menjanjikan nggak sih, khususnya dari sudut pandang pemuda sendiri? Kalau untuk di desa sih sebetulnya menjanjikan, Mas, dengan catatan lahan yang dikerjakan itu 100% atau minimal bagi hasilnya itu menguntungkan lah. Nah, selama ini kan yang terjadi itu barangkali desa kami ini bukan desa satu-satunya, mungkin di seluruh desa Klaten yang petani penggarap sistem bagi hasilnya itu tidak adil begitu loh. Seperti yang berlaku di desa kami kan bagi hasilnya 50-50, maro kalau dalam terma lokal begitu. Bayangkan dalam panen bagus pun menunggu 4 bulan itu katakanlah satu patok 2000 meter persegi itu kalau panen bagus 6 juta, 8 juta. Paling bagus 8 juta lah 2000 meter persegi. Kemudian dibagi 2 dengan pemilik lahan sisa 4 juta. 4 juta kemudian dikurangi kos produksi selama 4 bulan itu kurang lebih hampir 1.500.000-an. Itu tenaga nggak dihitung. Itu hanya sisa 2.500.000. 2.500.000 dibagi 4 bulan, sebulan aja nyari 1 juta susah. Nah, atas dasar itu dari sisi sosial maupun ekonomi kan profesi petani di desa-desa di Delanggu maupun di Klaten ini banyak tidak diminati oleh generasi penerus. Harapan kita tertumpu pada petani muda di negeri ini, negeri agraria, yakni Indonesia. Kita pantas untuk berharap dan menopangkan nasib sektor pangan ini kepada para pemuda yang inovatif dan kuat. Semoga isu ini akan dimaknai oleh semua elemen negara sebagai pekerjaan mulia yang harus mulai dibangun dari saat ini. Karena menanam berarti tumbuh dan menghidupi. Dan untuk mencapai itu secara bertahap, pemerintah dan kita semua harus mengambil langkah efektif untuk meningkatkan jumlah petani muda di Indonesia dengan cara meliterasi para calon petani muda. Mbok Sri adalah kita. Mbok Sri adalah Ibu Pertiwi yang selalu menjaga negeri ini menjadi utuh sebagai negeri agraria. Saya Aditya Rustama, salam literasi. Dengan pun dangu kerja mriki, Pak. Boleh lah, 50 tahun lah, terus tahun. Lah teko kapan iki, Kok? Lah ya Saya tes. sak kesel. Saya tes. Ya alhamdulillah. Hmm. Nah saiki nek aku wis buyut iki. Oh, nggih. Bayang saya ini mau 70 kurang 1 lho kuwi. Oh, nggih. Nah, cek nyambut gawe kono cek banting tulang kono kapan? Rekoso cekak-cekan penak urung tahu.